الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين. فيا عباد الله أوصيكم بنفسي الخاطئة بتقوى الله تعالى وطاعته لعلكم تفلحون، مصداقا لقوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah, kaum muslimin jamaah salat Jumat, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga senantiasa kita selalu istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan berharap kepada Allah taala mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga kita yang mungkin saat ini berada di rumah di dalam lindungan Allah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita sebagai laki-laki muslim, apalagi sudah balik, maka diwajibkan kepada kita untuk hadir salat Jumat di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian mendengarkan 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, saya bertindak sebagai khatib pada Jumat kali ini di penghujung bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah. Saya sebagai khatib menyampaikan wasiat. Wasiat ini adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan 1400 tahun yang lalu dan wajib disampaikan kepada setiap muslim. Pesan ini harus terpatri di hati kita dimanapun kita berada, di langit manapun yang kita junjung, apapun status kita. Wasiat tersebut akan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia ini dan
insya Allah menyelamatkan kita setelah dunia ini berakhir bagi kita. Wasiat ini adalah bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Bertakwalah kepada Allah di setiap tindakan kita. Bertakwalah kepada Allah di setiap lirik mata kita. Bertakwalah kepada Allah di setiap harta benda yang kita bawa ke rumah kita masing-masing. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di saat kita berinteraksi dengan pasangan kita, istri-istri kita, anak-anak kita. Sebaik-baik bekal yang dimiliki oleh seorang mukmin, seorang muslim adalah tatkala semua itu barometernya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Tatkala kita menyebutkan musibah atau disebutkan ujian atau cobaan dalam hidup, setiap kita pasti akan mendapatkannya. Bahkan dia datang silih berganti. Lepas dengan cobaan ini, maka akan datang cobaan yang baru. Selesai cobaan yang baru, akan mengintai cobaan berikutnya. Bak seperti ombak di lautan. Tidak ada hentinya sama sekali. Lepas dari ombak pertama, pasti datang ombak berikutnya. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, perlindungan yang paling baik, yang paling tepat menghadapi cobaan maupun ujian, terserah cobaan apa, kedudukan, jabatan, harta, keluarga, apalagi sosial, yang paling tepat menghadapinya adalah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang lain. Hal inilah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nasihat kepada seorang pemuda. Seorang pemuda. Apa kata Rasul? Ya gulam, wahai anak muda. Kita dalam membaca hadis ini sedikit berpikir, apakah yang tua juga tidak dapat? Apakah yang setengah baya wasiat ini tidak tepat? Semua lintas umur tepat. Namun dalam wasiat ini ditekankan lebih kepada anak muda. Sebab kalau sudah tua, kalau tidak, itu sudah keterlaluan. Subhanallah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Beberapa untaian kata, namun di balik kata itu, subhanallah, menyelamatkanmu kehidupan di dunia dan akhirat. Kalimat tersebut yang pertama, ihfazillah yahfazka. Anak muda, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tijahaka.
Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkannya. Allah berada di posisimu, berada di depanmu sebagai penolongmu. Wa idza sa'alta, kalau kau meminta, fas'alillah, maka mintalah hanya kepada Allah. Oh, anak muda, ya, darahnya membara, kekuatannya prima, rasanya di depan semua bisa diselesaikan. Pesan pertama adalah ingatlah Allah. Kalau kau minta pertolongan, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kau juga anak muda mau minta bantuan, maka mintalah dengan Allah atau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam, anak muda, ketahuilah, annal ummata, sekiranya ada satu komunitas umat, ada sebuah kekuatan, ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Anak muda, sekiranya ada satu kelompok, mereka bersatu untuk memberikan manfaat, mendudukkan engkau di satu tempat, contoh, maka itu tidak akan terjadi kecuali sesuatu itu memang sudah Allah tentukan untukmu. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam hidup ini pasti banyak rintangan. Namun yang Allah pastikan kepada kita adalah, ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, minta bantuanlah kepada, ista'inu, mohon bantuanlah, bis-sabri was-salah. Tatkala ujian menimpa, menerpa, datang, maka cara pertama semestinya kita lewati dengan pertolongan bis-sabri was-salah, sabar dan sholat. Subhanallah. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam memahami sabar ini, dalam beberapa tafsir disebut ada 3 cobaan datang, kita hadapi dengan sabar. Sabar yang bagaimana? Ada 3. Yang pertama, kita sabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar bangun di pagi hari, subuh, kan begitu. Sabar meninggalkan kantor di waktu zuhur. Sabar meninggalkan pekerjaan di waktu asar. Sabar tatkala letih lelah dari pekerjaan, bangkit di salat maghrib. Sabar tahan mata karena lelah, mau tidur, sebelum tidur salat isya. Itu adalah tantangan pertama. Yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Nah, sabar meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak maksiat bergentayangan di mata kita. Subhanallah. Betapa banyak maksiat yang mengintai bukan cuma kita, tetapi anak dan cucu-cucu kita.
Yang ketiga, sabar menghadapi takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, setiap kita memiliki takdir. Setiap kita memiliki takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dari segi umur pasti kita berbeda. Dari segi rezeki pasti kita berbeda. Jangankan itu, sendal saja kita berbeda. Semuanya itu Allah Ta'ala yang menentukan. Menghadapi itu sabar. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadapilah cobaan itu dengan salat. Dengan salat. Ista'inu bis-sabri was-salah. Salat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza harrabahu amara fariha ila shalah." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengalami sesuatu masalah yang serius. Saudara, Rasul kalau ditimpa, diuji cobaan, serius cobaannya, rasa-rasanya hampir pecah kepala, gitu kira-kira. Apa yang dia lakukan, saudara-saudara? Beliau segera melakukan sholat. Beliau segera melakukan sholat. Sholat apa, Ustaz? Ya, lihat waktunya. Ya kan? Lihat waktunya, lihat saatnya. Allahu Akbar. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimpa dengan masalah yang serius yang membuat dia goyah kemungkinan, maka Rasul segera melakukan sholat, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin, dan inilah pesan Rasulullah di akhir hayatnya. Kan biasa kita dengar, di akhir hidupnya Rasul hanya menyebut 3 hal. Salah satu yang Rasulullah sebut adalah as-salat. Perhatikan solatmu. Perbaiki solatmu. Perbaiki cara rukukmu. Perbaiki cara sujudmu. Kenapa? Sebab cobaan demi cobaan akan mengintai setiap kita. Kalau tidak baik solat kita, maka hati-hati. Cobaan itu bisa menggeser iman kita. Wal'iyadu billah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas sami'ul alim. Fastaghfiruhu. Innahu huwal ghafurur rahim.